Shalom kepada para Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini yang mengikuti ibadah G2CC. Saya ucapkan selamat sore. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk sore hari ini di mana kami boleh punya kesempatan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui siaran online. Berkatilah kami semua Tuhan, terutama hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Kendalikan pikiran, hati, dan mulut hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, saat ini saya akan membawakan sebuah khotbah dengan judul 4 cara untuk menarik perhatian Tuhan. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena kita tahu bahwa dunia ini sejak 2000 tahun lalu dan sekarang sudah 2021, jumlah manusia itu miliaran. Dari sekian miliar manusia, bagaimana kita itu bisa dilirik oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan? Mengapa menjadi perhatian Tuhan itu sangat penting? Karena contoh begini Bapak Ibu, ketika saya kuliah S2 di STBI, untuk teologi, itu saya berlomba untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik daripada dosen-dosen yang mengajar ke saya. Nah, ada salah satu dosen yang memang terkenal sulit untuk memberi nilai yang bagus, yang A. Rata-rata di bawah itu. Karena memang memiliki prinsip mungkin A itu hanya untuk Tuhan. Bahkan ada seorang pendeta besar yang terkenal di luar kota yang mendapatkan nilai di bawah A. Padahal beliau itu merupakan seorang pendeta senior. Nah, salah satu cara saya untuk menarik perhatian dosen ini untuk mendapatkan nilai bagus adalah ketika dia meletakkan buku-buku yang pernah ditulis oleh beliau di meja untuk dijual, untuk dibeli para mahasiswa, itu saya beli semua. Semua buku saya beli, ya. Nah, ketika sudah saya beli, itu saya letakkan di meja, di atas meja bagian depan saya. Sehingga otomatis dosen tersebut ketika mengajar, beliau akan melihat semua buku yang saya beli. Kenapa? Karena ada satu teman saya yang melakukan hal yang sama. Tetapi dia tidak meletakkan buku-buku itu di atas meja, tapi dimasukkan di tas. Sehingga dosen ini tidak mengerti bahwa teman saya ini membeli semua buku tulisannya. Nggak ngerti. Dan nilainya nggak A. Jujur nilainya nggak A. Nah, saya mendapatkan nilai A. Kenapa? Karena saya mendapat perhatian dari beliau. Karena saya membeli semua buku dan di mana saya menarik perhatian beliau dengan meletakkan semua buku yang ditulis, yang dia tulis dan saya beli itu di atas meja. Maka dia, semua buku saya dibeli. Nah, makanya bagi saya menarik perhatian seseorang itu sangat penting. Apalagi kita punya kepentingan. Apalagi dengan Tuhan. Sangat penting untuk menarik perhatian Tuhan. Nah, kita akan pelajari 4 cara untuk Tuhan itu melirik. Tuhan itu memperhatikan kita, menoleh wajahnya dari sekian miliar manusia, memalingkan wajahnya kepada kita. Cara pertama adalah hidup benar, takut akan Tuhan. Kita bisa lihat Ayub itu, hidupnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Dan Tuhan memuji Ayub, bahkan di depan iblis pun Tuhan memuji Ayub. Artinya apa? Ayub dengan kesalehannya, dengan kejujurannya, hidup takut akan Tuhan, hidup benar akan Tuhan, itu menarik perhatian Allah, bahkan Allah pun memuji di depan iblis. Contoh yang lagi, Nuh itu hidupnya benar dan tidak bercela. Sehingga dia dipilih Tuhan untuk membangun bahtera. Berikutnya, di 2 Raja pasal 18.
Dikatakan Hizkia hidupnya benar. Maka Tuhan menyertai dia dalam peperangan, segala peperangan Tuhan menyertai dia. Dan Raja Hizkia menjadi beruntung. Artinya seseorang ketika dia beruntung itu karena disertai Tuhan. Kenapa disertai Tuhan? Karena hidupnya benar. Karena hidupnya takut akan Tuhan. Jadi ketika seseorang hidupnya benar, takut akan Tuhan, itu akan membuat Tuhan memalingkan wajahnya dan memperhatikan orang tersebut. Karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan, itu menarik perhatian Tuhan untuk menolehkan wajahnya. Siapakah orang tersebut? Lalu cara yang kedua adalah iman. Ya, karena iman. Dikatakan begini di Ibrani 11. Abraham karena iman mempersembahkan Ishak. Nah, di dalam Kejadian Abraham mengorbankan Ishak. Itu sebelumnya Tuhan berjanji. Ya. Jadi Tuhan itu berjanji sekitar 6 kali. Aku berjanji, aku berjanji, aku berjanji, aku berjanji kepada Abraham. Tetapi setelah peristiwa di Gunung Moria, ketika Abraham mempersembahkan Ishak karena iman, Tuhan tidak lagi mengatakan aku berjanji, tetapi Tuhan mengatakan aku bersumpah. Aku melaksanakan setiap janjiku. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Karena iman, Tuhan yang sebelumnya hanya berjanji. Artinya janji itu belum dilakukan. Tetapi karena iman dan ketaatan Abraham mempersembahkan Ishak, maka Tuhan bersumpah melaksanakan janjinya. Karena iman. Lalu dikatakan di Matius 8, perwira Kapernaum yang mendatangi Yesus, menginginkan, meminta, memohon kepada Tuhan Yesus agar bawahannya disembuhkan. Maka di situ disampaikan oleh perwira Kapernaum itu, katakanlah, maka itu jadi. Dan Tuhan Yesus merespon apa? Wow, belum pernah aku lihat iman sebesar ini. Maka dikabulkanlah permintaan perwira tersebut. Artinya Tuhan itu menjadi perhatian karena iman yang dimiliki oleh perwira Kapernaum itu. Dan selanjutnya Tuhan Yesus meresponi iman itu dan melakukan apa yang menjadi keinginan perwira tersebut. Kasus yang berikutnya ada di Matius 15. Dikatakan ketika perempuan Kanaan itu minta kesembuhan untuk anaknya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Dan wanita itu meresponi, tetapi biarlah anjing ini memakan sisa remah-remah roti yang jatuh dari meja. Maka Tuhan Yesus pun meresponi, wow, imanmu besar, maka jadilah menurut perkataanmu itu dan sembuhlah anaknya. Lihat Bapak Ibu, dari yang kedua yaitu iman, Tuhan selalu meresponi. Tuhan selalu meresponi iman yang besar. Iman yang besar Tuhan selalu responi. Tidak pernah Tuhan tidak memalingkan wajahnya meresponi iman yang besar. Tidak pernah. Selalu Tuhan meresponi. Tuhan selalu merespon iman yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, milikilah iman yang besar. Iman yang tidak goyah. Maka Tuhan akan menaruh perhatian terhadap engkau. Dan menjawab setiap kebutuhanmu. Lalu, cara yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana menarik perhatian Tuhan adalah dengan korban persembahan. Nah, korban persembahan ini berbeda dengan korban
yang dilakukan karena ketaatan. Ya, di Perjanjian Lama, bangsa Israel melakukan korban yang begitu banyak sesuai dengan aturan Taurat. Itu karena ketaatan terhadap Taurat. Nah, yang saya maksud adalah di sini adalah korban yang di luar ketaatan. Contoh, perpuluhan. Ketaatan memberikan 1/10. Tetapi korban, persembahan yang lebih dari ketaatan adalah engkau memberi lebih dari 10%. Seperti itu. Jadi memberikan suatu korban yang lebih besar dari apa yang diminta Tuhan. Itu yang akan menarik perhatian Tuhan. Lihat, belajar dari janda yang memberikan 2 peser. Itu menarik perhatian Tuhan. Dan dipanggil murid-muridnya. Murid-murid, lihat 2 peser yang diberikan janda tersebut. Itu lebih besar dari yang diberikan oleh orang kaya tersebut. Itu menarik perhatian Tuhan. Karena janda itu memberikan lebih dari yang seharusnya diminta. Maria Magdalena meminyaki tubuh Yesus sebelum disalibkan, sebelum ditangkap. Dan minyak yang dicurahkan itu begitu mahal. Dan murid-murid Yesus mengomentari, ngapain? Sayang, uangnya bisa untuk diberikan, memberi makan orang miskin. Tetapi bagi Tuhan, enggak. Mengatakan apa? Peristiwa ini akan selalu diingat dan diceritakan ketika kapanpun menceritakan peristiwa ini. Artinya Tuhan Yesus menaruh perhatian terhadap setiap korban yang dicurahkan, yang diberikan, melebihi apa yang diminta oleh Tuhan. Apa yang sudah harusnya ditaati, diberikan lebih. Maka Tuhan meresponi itu. Coba belajar dari Samaria yang baik hati. Ya, jelas-jelas orang Samaria ini dengan orang Yahudi itu berseberangan, berjauhan. Yang menjauhi bukan orang Samaria, tetapi orang yang Yahudi. Maka ketika ada seseorang saudagar yang dipukuli, yang dirampok habis-habisan, yang menolong justru orang Samaria. Dan di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan, lihat, aku perhatian terhadap orang Samaria ini. Yang sebenarnya tidak perlu menolong orang Yahudi ini yang dirampok. Tetapi dia menolongnya. Dan memberikan lebih dari apa yang diminta. Bahkan memberikan uang lebih kepada pemilik penginapan. Mengatakan, rawatlah, cukupi semua. Nanti kurang, aku balik, aku bayar. Lihat, orang Samaria ini memberikan lebih dari yang seharusnya. Maka ketika seseorang anak Tuhan memberikan semua yang lebih dari apa yang Tuhan minta, itu menarik perhatian Tuhan. Ketika Tuhan meminta 1/10, engkau memberikan lebih dari 1/10, maka Tuhan menaruh perhatian yang lebih kepadamu. Bukan hanya 1/10 di dalam perpuluhan Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau memberi makan kepada yang membutuhkan. Ingat, Tuhan Yesus cerita membandingkan tentang domba dan kambing. Domba di sisi kanan, kambing di sisi kiri. Domba masuk surga, kambing tidak masuk surga. Permasalahannya apa? Mereka sama-sama bingung. Apa yang menyebabkan mereka dipisahkan? Mereka merasa sama-sama memuliakan nama Tuhan, sama-sama memberitakan nama Tuhan, sama-sama melakukan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam perumpamaan itu, perbedaannya adalah ketika engkau tidak memberi makan, tidak memberi minum, dan tidak memberi tumpangan kepada sesamamu yang membutuhkan. Maka Bapak Ibu, engkau boleh setia, rajin ke gereja. Engkau boleh setia, berdoa setiap pagi. Engkau boleh setia, membaca firman Tuhan. Tetapi engkau tidak pernah memberikan korban, persembahan yang lebih dari apa yang Tuhan minta. Engkau tidak pernah memberikan makan kepada orang yang miskin yang membutuhkan makan. Engkau tidak pernah memberikan apapun yang mereka butuhkan sebagai sesama. Dan Bapak Ibu, satu hal lagi. Engkau bisa menolong
para anak Tuhan yang sekolah teologi, yang sekolah di sekolah-sekolah teologi, mereka yang kekurangan, engkau bisa bantu beasiswa mereka. Itu salah satu memberikan persembahan, korban di luar apa yang Tuhan minta. Bapak Ibu, saya mohon, menariklah perhatian Tuhan dengan cara ketiga, yaitu memberikan korban persembahan yang lebih dari apa yang Tuhan minta. Engkau boleh melakukan dalam ketaatanmu semua. Perpuluhan tidak pernah bolong. Persembahan tidak pernah bolong. Semua baik. Tapi engkau belum pernah memberikan makan orang yang kelaparan. Engkau tidak pernah memberikan beasiswa kepada para siswa-siswa yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Dan mereka dari keluarga golongan yang memang gak mampu. Sehingga mereka sekolah pun harus mencari beasiswa. Maka bersyukurlah Bapak Ibu. Engkau yang tergerak untuk memberikan beasiswa kepada para siswa-siswi sekolah teologi. Karena sungguh korbanmu itu menarik perhatian Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar 3 cara. Ya, pertama hidup yang benar, kedua karena iman, dan yang ketiga karena memberikan korban persembahan yang melebihi dari apa yang Tuhan minta. Sekarang kita akan belajar pada cara keempat menarik perhatian Tuhan, yang dimana ini belum banyak untuk disampaikan. Kita tahu bahwa ketika Salomo naik tahta, dan ketika Salomo itu dalam kejatuhannya, Tuhan selalu mengatakan berulang kali, karena Daud ayahmu, karena Daud ayahmu, karena mengingat Daud ayahmu. Artinya Tuhan sangat perhatian terhadap yang namanya Daud. Betul? Mengapa? Daud itu sangat menjadi perhatian Tuhan. Kalau dikatakan ya bahwa di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 mengatakan begini, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, di dalam hal ini terjemahan King James agak berbeda. Di terjemahan King James mengatakan begini, Daud ini merupakan a man after my own heart. Artinya Daud ini seorang manusia, seorang laki-laki yang memiliki hati persis seperti hati Tuhan sendiri. Nah, bisa disimpulkan bahwa untuk mendapat perhatian Tuhan, kita harus memiliki hati yang sama seperti hati Bapa, hati Tuhan sendiri. Nah, kita coba telusuri apa hati Tuhan ini, ya. Kita coba belajar dari rahasia Nabi Yohanes Pembaptis. Dikatakan di Matius 11 bahwa Yesus memuji Nabi Yohanes, mengatakan begini, bahwa tidak ada seorang pun dilahirkan dari seorang wanita yang lebih besar dari Nabi Yohanes Pembaptis. Sekarang semua manusia itu dilahirkan melalui seorang wanita. Tidak ada seorang manusia pun dilahirkan tanpa melalui seorang wanita. Nah, kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun lebih besar dari Yohanes Pembaptis, dari miliaran orang yang dilahirkan oleh seorang wanita, maka Yohanes Pembaptis merupakan orang yang terbesar di muka bumi ini. Betul? Nah, anehnya, kenapa Yohanes Pembaptis itu dikatakan seperti itu oleh Yesus? Tidak ada yang lebih besar. Berarti paling besar di muka bumi. Karena semua manusia dilahirkan oleh perempuan. Nah, Yohanes Pembaptis pelayanan hanya 3,5 tahun. Ya, mungkin 3 tahun kurang lah. Ya, karena dia dibunuh sebelum Tuhan Yesus. Ya, sebelum Tuhan Yesus disalibkan.
Yang kedua, dia tidak melakukan mujizat apapun dibanding Musa, ya. Lalu yang ketiga, dia tidak pernah berkhotbah yang hebat. Khotbahnya cuma apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hanya itu. Nggak ada khotbah yang luar biasa, ya kan? Lalu dia tidak pernah menulis kitab suci. Kitab, ya. Beda sama Yesaya, beda sama Yeremia, beda sama Maleaki, beda sama Obed, beda sama Hagai. Semua menulis buku, punya kitab. Yohanes Pembaptis nggak punya. Nggak punya. Sekarang pertanyaannya, kalau Yohanes Pembaptis punya banyak kekurangan di dalam pelayanannya, mengapa dia dipuji sebagai orang yang paling besar di muka bumi ini, yang dilahirkan oleh seorang wanita? Ya kan? Aneh. Nah, rahasianya ada di Maleaki 4 ayat 6. Di situ dikatakan ada seorang yang diutus oleh Tuhan, Elia, ya, di padang gurun. Dan dia berteriak-teriak dengan satu tujuan, yaitu apa? Membawa balik hati anak-anak kembali kepada Bapa, dan hati Bapa kembali kepada anak. Ini alasan mengapa Yohanes Pembaptis disebut terbesar yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Karena itu, karena dia memiliki satu tugas yang spesifik, yaitu membawa hati anak-anak kembali kepada Bapa. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang mengerti ini, maka akan memahami perumpamaan tentang kisah anak bungsu yang hilang. Yang hilang bukan hanya yang bungsu, tetapi si sulung juga hilang di rumah bapaknya. Dan itulah kita-kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang saat ini tinggal di rumah Tuhan, tetapi lupa akan adiknya yang hilang. Harusnya sikap si sulung ini pergi ke bapaknya dan mengatakan, "Ayah, aku mengerti isi hatimu. Engkau menginginkan adikku kembali. Maka Bapa, berikanlah aku segala kebutuhan dan keperlengkapan untuk aku pergi mencari adikku yang hilang." Maka saya percaya Bapak Ibu, apapun yang diminta oleh si sulung itu, maka bapaknya akan memberikan, "Ini ku beri, bahkan lebih, berangkat dan cari adikmu, bawa kembali." Maka setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar memiliki hati Bapa, maka dia tidak bisa berhenti untuk membawa balik hati anak-anak yang terhilang di luar sana. Dan setiap anak-anak Tuhan yang memiliki hati Bapa untuk membawa balik hati ribuan anak-anak kembali kepada Bapa, Tuhan menyamakan dengan Yohanes Pembaptis. Engkau besar di mataku. Dan saya percaya itu menjadi perhatian Tuhan terhadap setiap hati anak-anak Tuhan yang rindu untuk bersaksi, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menarik kembali hati anak-anak yang terhilang di luar sana. Karena di dalam Lukas 14, sang tuan rumah mengatakan, "Rumahku harus penuh." Maka dia mengutus hamba-hambanya keluar mencari sebanyak-banyaknya jiwa. Karena rumah Bapa di surga harus penuh. Dan apakah Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, akan mengangkat tangannya dan mengatakan, mengambil bagian dalam hal itu? Tuhan, pakai aku. Tuhan, utus aku untuk menjadi saksimu, untuk membawa balik hati anak-anak yang terhilang di luar sana kembali kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, saya menyadari bahwa di dalam pandemi ini segala pelayanan gereja itu berhenti. Nggak ada lagi paduan suara,
Ya, nggak ada lagi pelayanan usher, tidak ada lagi pelayanan kolektor, tidak ada lagi pelayanan-pelayanan, hanya tertinggal pelayanan musik dan penyanyi. Ya, worship leader. Hanya tersisa itu. Terus apakah selama 2 tahun ini kita tidak bisa melayani Tuhan jika gereja tertutup karena pandemi? Apakah engkau hanya berpikir di dalam pikiranmu bahwa engkau hanya bisa melayani Tuhan ketika di gereja? Tetapi ketahuilah, rahasia ini yang keempat, cara menarik perhatian Tuhan adalah memiliki hati Bapa. Dengan apa? Dengan menarik kembali, caranya bagaimana hati anak-anak yang terhilang di luar sana kembali kepada Bapa. Dengan engkau menjadi saksi, menceritakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidupmu kepada setiap orang yang terhubung dengan engkau. Dan biarlah mereka dengan mendengarkan kesaksianmu itu, mereka mengatakan, ceritakanlah kepadaku, siapakah Tuhanmu yang hebat itu. Bapak Ibu, menjadi saksi itu mudah, nggak sulit. Engkau hanya menceritakan apa yang engkau alami bersama dengan Tuhan. Ketika engkau sakit mengalami kesembuhan, ceritakan itu, engkau menjadi saksi. Ketika engkau bangkrut, Tuhan pulihkan, bangkitkan kembali ekonomimu, ceritakan itu. Maka engkau sudah menjadi saksi. Apapun yang engkau dulu alami, kesulitan dan segalanya, dan engkau mengalami mukjizat, ceritakanlah itu, dan engkau sudah menjadi saksi Kristus. Dengan satu tujuan, membawa balik hati anak-anak kembali kepada Bapa. Dan saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan menempatkan saya sebagai seorang dosen. Maka saya bisa menyampaikan, bersaksi tentang Kristus sebebas-bebasnya di dalam kelas saya. Waktu saya ngajar, di tahun pertama saya nggak ngerti. Mengapa Tuhan engkau bawa aku tarik masuk ke kampus. Tetapi setelah saya mengikuti satu pelatihan tentang penginjilan, saya akhirnya mengerti hati Bapa ini. Saya mengerti rahasia Nabi Yohanes. Kenapa dipuji, mendapat perhatian dari Tuhan Yesus. Ternyata karena dia membawa balik hati anak-anak kembali kepada Bapa. Dan dengan itu saya mengalami transformasi hidup. Sejak itu saya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan materi-materi kuliah saya dengan materi-materi rohani yang tujuannya hanya satu, membawa hati anak-anak yang terhilang kembali kepada Bapa. Itu tugas kita, Bapak Ibu. Bukan engkau hanya duduk diam di dalam rumah Tuhan dan engkau bahkan jengkel ketika sulung kembali ke rumah dan dipestakan oleh ayahmu. Loh, orang itu kan dulu menipu saya. Kok sekarang bertobat? Dan Tuhan, kenapa engkau menerima dia kembali? Engkau marah terhadap Tuhan. Engkau komplain seperti si bungsu. Seharusnya dia penipu itu harus dihancurkan, dihukum Tuhan. Kenapa engkau terima pertobatannya? Bapak Ibu, jangan sampai posisimu sebagai si sulung tertukar dengan si bungsu. Akhirnya bungsu kembali ke rumah, engkau yang sulung justru keluar rumah, hilang di luar rumah. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada 4 cara yang bisa kita pakai untuk menarik perhatian Tuhan. Melalui hidup yang benar, melalui iman yang besar, melalui korban persembahan, melebihi apa yang diminta oleh Tuhan. Dan yang keempat, memiliki hati yang membawa balik, rindu membawa balik hati anak-anak kembali
kepada Bapa. Baik mereka yang sudah percaya ataupun yang belum percaya. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya tetapi meninggalkan Tuhan karena kekecewaan, karena kepahitan, karena kesedihan di dalam hidup mereka. Dan itu tugas Bapak Ibu, tugas kita semua yang mengerti isi hati Tuhan. Sebagai sulung, kita harusnya mencari mereka, si bungsu ini yang di luar sana, kembali ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa. Sehingga Bapa di surga tidak perlu duduk di luar tenda menunggu si sulung pulang. Karena Bapa sudah tahu bahwa kita, para si sulung, akan berhasil membawa pulang para si bungsu ini kembali ke rumah Bapa. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu akan menarik perhatian Tuhan. Jangan engkau pelayanan hanya karena di gereja. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah melayani anak-anak yang terhilang. Dan itu tidak dibatasi oleh bangunan gereja. Justru di saat pandemi ini, ketika semua pelayanan di gereja dihentikan, gak bisa. Tuhan ingin menunjukkan yang benar adalah pelayanan di luar gedung gereja. Jadi saksi, keluar, menjangkau semua yang bisa engkau jangkau di sekelilingmu. Bukan hanya di gereja. Ini adalah waktu yang terbaik. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita tahu setiap detik, setiap saat begitu banyak saudara kita, teman kita meninggal karena COVID. Begitu banyak. Tidak bisa diprediksi. Dipikir umurnya masih muda, dipikir masih sehat, meninggal. Pertanyaannya, apakah mereka meninggal di dalam Kristus? Walaupun mereka sudah Kristen. Tapi apakah hati mereka sudah berbalik kepada Tuhan? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Dan itu yang menjadi tugas kita. Memastikan setiap bungsu yang hilang kembali ke rumah Tuhan. Kembali ke rumah Bapa. Sebelum ajal menyebut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan telah disampaikan. Kebenaran-Mu telah disampaikan. Tuhan, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Supaya mereka semua tahu bagaimana untuk menyenangkan hati-Mu, menarik perhatian-Mu melalui 4 cara Tuhan. Baik melalui hidup yang benar, ataupun melalui iman, memiliki iman yang besar. Ataupun memberikan korban lebih dari apa yang diminta. Dan yang terakhir Tuhan, membawa balik hati anak-anak kepada Bapa. Menjadi si sulung yang keluar rumah dan mencari bungsu-bungsu yang terhilang. Tidak lagi dibatasi oleh pelayanan di dalam gedung gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mulai hari ini kami berkomitmen Tuhan untuk berlomba mencari perhatian Tuhan dengan 4 cara ini. Menyenangkan hati-Mu senantiasa. Dan biarlah kemuliaan nama Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.